Dengan tujuan mempercepat, di usia 20 HST ini sudah diberikan, supaya nanti di usia 30 HST bunga sudah keluar. Atau untuk lebih mudahnya, sitokinin dan gibberellin ini diaplikasikan bersamaan, pada usia 20 HST saja. Beda jenis, beda pula waktu pakainya. Tanpa diberi aplikasi tambahan, sebenarnya tanaman sudah memproduksi ZPT-nya sendiri. Ini hanya diberikan, ketika ada beberapa tanaman yang kurang cepat pertumbuhannya. Pada tanaman yang normal, bagaimana aplikasi auksin, sitokinin, dan gibberellin? Secara alamiah, auksin banyak diproduksi di jaringan meristem pada bagian ujung-ujung tumbuhan. Penggunaan hormon auksin sebagai tambahan, lebih berpengaruh dalam membuat benih bisa berkecambah dengan baik. Karena fungsi utamanya adalah pada akar. Maka dari itu, aplikasi terbaik auksin adalah untuk perendaman benih dan pada saat pindah tanam. Secara alamiah, sitokinin diproduksi dari akar dan diangkut ke tajuk, sedangkan auksin dihasilkan di kuncup dan diangkut ke bawah. Fungsinya berlawanan dengan auksin. Hormon sitokinin, manfaatnya lebih condong ke batang, karena sesuai fungsinya untuk pembelahan sel. Dampaknya batang akan menjadi lebih besar. Pemakaiannya setelah auksin. Auksin pada dasarnya membantu pembentukan tunas baru. Setelah terbentuk, hormon sitokinin yang eksekusi selanjutnya, yaitu dengan memecah tunas baru itu dengan membentuk tunas lateral. Menyesuaikan fungsinya itu, maka pemakaian hormon sitokinin paling cepat di 10 hari setelah tanam. Gibberellin, lebih luas aplikasinya. Bisa diaplikasikan di semua fase. Paling cepat, digunakan di usia 20 HST. Sesuai dengan fungsinya, mempercepat tanaman untuk bisa masuk ke fase generatif, sehingga panen lebih cepat lebih seragam. Tidak ada 1-2 tanaman yang terlambat pertumbuhannya. Salah satu efek utamanya adalah mendorong pemanjangan batang dan daun. Pada tanaman cabai, gibberellin ini membantu mencegah kerontokan bunga. Gibberellin ini lebih fungsional. Dia merupakan pengaktif auksin dan sitokinin, yaitu sebagai transporter. Dalam arti lain, gibberellin bisa dicampur dengan auksin maupun sitokinin. Sesuai dengan masing-masing fungsinya tadi, setiap ZPT diaplikasikan dalam waktu tertentu. Auksin mulai dipakai pada saat perendaman. Setelah pindah tanam, boleh diaplikasikan secara semprot pada bagian akar. Misalnya dengan merek Wauksin. Juragan bisa pakai 1 sachetnya, yang harganya 5 ribuan. Setiap bungkus kecil itu, mencukupi untuk tangki 16 liter. Silakan juragan semprotkan secara merata pada bagian akar. Di umur 10 hari setelah tanam, mulai pakai sitokinin. Umur 20 HST, baru bisa pakai gibberellin. Mengapa harus di 20 HST? Karena pada saat itu, batangnya sudah cukup kuat untuk diberi ZPT gibberellin. Dengan tujuan mempercepat, di usia 20 HST ini sudah diberikan, supaya nanti di usia 30 HST bunga sudah keluar. Atau untuk lebih mudahnya, sitokinin dan gibberellin ini diaplikasikan bersamaan, pada usia 20 HST saja. Dengan merek ZPT seperti Spin. Harganya sekitar 30 ribuan per kemasan 100 ml.
dengan kandungan giberelin 6,8 dan sitokinin 1,2%. Yang proporsional untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan tunas di percabangan. Juragan hanya butuh dosis 0,5 mili saja per liter. Itu berarti untuk takaran 16 liter air, paling tidak membutuhkan 2 sendok makan ZPT Spin. Itu tadi adalah cara bila digunakan untuk mempercepat. Jika digunakan untuk meremajakan tanaman cabai yang sudah tua, agar kembali terbentuk tunas, giberelin dan sitokinin tadi bisa diaplikasikan. Ditambah dengan pupuk daun, sebagai makanan utama. Biasanya, kita menggunakan pupuk daun ini rutin, pada tanaman yang sudah berbuah. Apalagi pada tanaman yang sudah tua, karena akar kurang maksimal dalam menyerap pupuk. Pupuk daun akan merangsang pertumbuhan, dan ZPT akan mengatur pertumbuhan itu, agar fokus pada pembentukan tunas dan buah. Misalnya, menggunakan pupuk Gandasil B dan ZPT Spin. Gandasil B diaplikasikan seminggu sekali, seperti biasanya. Setiap bulan, pada aplikasi pupuk daun itu tambahkan ZPT Spin sebanyak 2 kali. Dengan begitu, akan ada banyak cabang baru, yang menghasilkan buah baru. Sekian saja pembahasan kita. Nantikan terus update terbaru dari Toko DRS. Sampai jumpa.